Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dio Gajendra Kusuma, NPM 2021-6212189 dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang memahami arsitektur. Apa itu arsitektur? Sebelumnya, di sini saya mengambil satu tokoh, yaitu Yulianto Sumalyo, yang berasal dari Indonesia. Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai segi kehidupan antara lain seni, teknik, ruang atau tata ruang, geografi, sejarah. Oleh karena itu, ada beberapa batasan dan pengertian tentang arsitektur. Tergantung dari segi mana memandang. Dari segi seni, arsitektur adalah seni bangunan termasuk di dalamnya bentuk dan ragam hiasnya. Dari segi teknik, arsitektur adalah sistem mendirikan bangunan termasuk proses perancangan, konstruksi, struktur, dan dalam hal ini juga menyangkut aspek dekorasi dan keindahan. Dipandang dari segi ruang, arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia atau kelompok manusia untuk melaksanakan aktivitas tertentu dari segi sejarah, kebudayaan, dan geografi. Arsitektur adalah ungkapan fisik dan peninggalan budaya dari suatu masyarakat, alam, batasan tempat, dan waktu tertentu. Itu menurut tokoh Yulianto Sumalyo. Apa gunanya arsitektur? Tidak hanya membangun suatu konstruksi bangunan yang fungsional, estetis, dan kokoh. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Di bawah ini adalah penjabaran fungsinya. 1. Arsitektur sebagai kebutuhan tuntutan fungsional badani, rohani, emosional, yang dimana terdapat spiritual dan intelektual. 2. Sebagai jawaban atas tantangan iklim, teknologi, masyarakat, dan kebudayaan. 3. Sebagai penyeimbang biologis dan psikologis dalam artian berfungsi sebagai pembatas atau filter antara tubuhnya dengan lingkungan alamnya. 4. Penyeimbang biologis dan psikologis yang merupakan kelanjutan perilaku adaptasi manusia terhadap dunia. 5. Ruang manusia hidup dengan berbagi. Ruang manusia hidup dan bahagia. Kaitannya dengan pengalaman kehidupan sehari-hari secara sederhana dapat diwujudkan pula oleh arsitektur. Dan bagaimana membuat desain arsitektur? Pertama, keseimbangan atau balance. Prinsip utama dalam segala macam komposisi adalah keseimbangan. Dalam ilmu arsitek, keseimbangan merupakan suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan. Pusat perhatian adalah sama. 2. Irama merupakan elemen desain yang dapat mengunggah emosi terdalam. Visual irama ditandai dengan sistem pengulangan unsur visual yang dapat dikenal dan diingat dengan mudah secara teratur. 3. Point of interest atau focal point. Prinsip desain arsitektur yang ketiga adalah point of interest atau kerap disebut dengan focal point, artinya dalam mendesain sebuah bangunan, Anda harus memperhatikan elemen kontras yang menjadi perhatian utama. 4. Skala. Dalam desain arsitektur merupakan perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Penentuan skala juga terkait dengan ukuran bangunan yang ada di dekatnya. Di sini, peran arsitek atau penyedia jasa arsitektur sangat penting dalam proses desain. Dalam ilmu arsitek, setidaknya terdapat 3 jenis prinsip skala, diantaranya sebagai berikut. 5. Proporsi. Dalam ilmu arsitek,
Proporsi merupakan hasil perhitungan yang bersifat rasional dan terjadi bila dua buah perbandingan adalah sama. Artinya, proporsi harus memperhitungkan kesesuaian dimensi dari sebuah elemen arsitektur dengan lingkungan di sekitarnya, seperti lokasi, posisi, maupun objek lainnya. 6. Komposisi. Komposisi dalam desain arsitektur merupakan penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman. Komposisi yang baik memiliki perpindahan yang baik tanpa perubahan mendadak. Adapun tujuan penerapan prinsip komposisi dalam desain arsitektur adalah untuk membawa seseorang atau pengunjung ke tempat yang dituju. Untuk itu, pengatur komposisi harus diatur sesuai alur dan fungsinya. 7. Kesatuan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa setiap desain memiliki bentuk yang bermacam-macam. Namun, bagaimana caranya agar dapat terlihat harmonis saat disatukan menjadi sebuah produk desain arsitektur? Saat itulah dibutuhkan prinsip kesatuan. Kesatuan dalam desain arsitektur merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan, dan juga tidak kurang. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya jabarkan. Berikut saya pamit. Om Santi 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 Om.